Shalom saudara, sudah tidak sabar rasanya untuk menyembah bersama-sama di dalam Worship Night dengan tema kerinduan akan Tuhan melebihi apapun. Persiapkan hati yang terbaik untuk kita mengalami lawatan Tuhan. Anda bisa melihatnya di dalam YouTube GMS Jatim Balinusa, premier jam 7 malam, tanggal 23 Maret 2021. Saya tunggu kehadiran Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube firman dan doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizat-Nya. Shalom para pengusaha dan para profesional. Tanggal 25 dan 26 bulan Maret ini diadakan suatu acara diskon yang bertema Holy Spirit and the Marketplace, Roh Kudus dan Marketplace. Saya ingin sekali dan tergerak untuk bisa memuridkan Anda secara langsung dan memperkenalkan my best friend. Tentunya kita semua punya Roh Kudus, tapi saya ingin membagikan pengenalan saya kepada Anda, keintiman dan berjalan dalam pengurapan untuk dunia bisnis yang Anda geluti. Langsung nanti dari kitab Yoel saya akan jabarkan rema-rema yang saya dapatkan dan pewahyuan. Rindu sekali melihat para pengusaha dan para profesional dibangkitkan tidak tanggung-tanggung dengan urapan dan mengenal Roh Kudus dari dekat, begitu dekat dan intimnya seperti sahabat. Saya akan berjumpa dengan Anda di acara tersebut dan siapkan hati baik secara online maupun secara onsite untuk bertemu dengan Roh Kudus, my best friend. Shalom Bapak Ibu Saudara, Anda sudah lihat Degradasi Cinta, part 1, part 2, juga keuangan dalam pernikahan. Segera saksikan ya Bapak Ibu Saudara kalau Anda belum tonton ibadah online kita tentang family ini. Karena konklusinya akan kita sambung di minggu keempat bulan Maret, yaitu One Love Till the End. Anda bisa melihatnya di YouTube GMS Jatim Balinusa dimulai dari hari Sabtu dini hari. Dan Anda juga bisa melihat di dalam gms.church/streaming/Jatim Balinusa Aus. Saya tunggu setiap Anda di ibadah online kita, Bapak Ibu Saudara. Juga bagi Anda yang diberkati dan dapat sesuatu melalui pelajaran 4 materi ini, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa komen, Anda bisa DM juga di Instagram GMS Sidoarjo. Anda juga bisa komen di YouTube GMS Jatim Balinusa. Supaya kita tahu bahwa apa yang menjadi kerinduan kita supaya pernikahan Anda diberkati bisa sampai kepada setiap Anda semua. See you and God bless you. Firman Tuhan berkata, biar yang lemah berkata aku ini pahlawan. Setiap Anda adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Shalom, selamat datang di dalam ibadah online kita hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan welcome home. Connect Group masih diadakan secara online. Bagi Anda yang rindu bergabung dalam Connect Group kami, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, Anda bisa transfer atau scan QR Code yang ada di layar Anda. Untuk mendapatkan update terbaru dari gereja kami, Anda bisa like, share, and subscribe YouTube GMS Jatim Balinusa. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, mengubahkan kehidupan kami. Dan hari ini kami juga bersuka cita untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya.
The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Jemaat, welcome to church. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Katakan di setiap musim, setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Sama-sama katakan, tak perlu aku khawatir. Oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kami percaya kau Tuhan pegang kendali. Come on, katakan. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaib-Mu nyata,
mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya. Kami percaya perbuatan-Mu dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Semua nyanyikan. Yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Katakan dahsyat, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Katakan yang terbaik, yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kau kemenanganku. Mari sama-sama yang percaya katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Kami percaya, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku.
Yesus Tuhan Kau kemenanganku. Yesus, Yesus Tuhan Kau kemenanganku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yes Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Kau melukis wajahku tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Yes Tuhan, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Semuanya mari kita sembah puji Dia. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu di hidup kami begitu besar. Perbuatan-Mu sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu Tuhan, setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat tanganku semua, katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari semaria, yaralama, yaralamu. Yesus kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Syararararararama yaralamu. Kuribekanaralama sande. Syarararararama yaralama sande. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu,
sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini bagian kami adalah mengangkat tangan kami, tanda kami berserah. Dan kami tahu ketika kami mengangkat tangan, Allah yang akan turun tangan untuk menolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami cinta Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau lebih lagi akan hadirat-Mu. Karena kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu. Jamah kami Roh Kudus. Bergerak bebas atas kami. Ya Roh-Mu terus mengalir, menjamah, memuaskan setiap hati anak-anak yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Apalagi bicara tentang keuangan di dalam keluarga. Tuhan, kami perlu hikmat yang dari Engkau. Kami enggak mampu, kami enggak bisa. Tapi kami percaya ketika Engkau hadir, maka hikmat-Mu itulah yang akan berbicara atas kami. Amin. Bagian kami adalah membuka hati, supaya Engkau berbicara lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami antusias dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang keuangan di dalam pernikahan. Dan kalau kita bicara tentang keuangan, ada 3 kata yang harus kita tangkap dulu. Harus kita sepakati dari awal. Yang pertama, harus ada keterbukaan. Ada istilah yang mengatakan, uangmu adalah uang kita, tapi uangku ya uangku. Itu nggak boleh. Ya, kita harus terbuka. Kadang saya lihat di dalam pernikahan selalu ada orang yang belum apa-apa sudah mulai mereka atur keuangan itu berbeda. Ya, uang suami dan uang istri itu berbeda. Nah, menurut saya kita harus ada keterbukaan. Kecuali kalau mungkin ada case-case tertentu yang memang tidak memungkinkan atau apapun, itu mungkin bisa diceritakan di awal. Tapi yang saya katakan keterbukaan ini juga jangan sampai ada keuangan yang disembunyikan. Kalau kita mau bahagia, rumah tangga bahagia, harus ada keterbukaan. Ya, uang kita bersama, bukan uangmu atau uangku, tapi uang kita bersama. Yang kedua, dari keterbukaan harus ada kesadaran. Ya, Anda seorang pria, Anda harus bekerja dengan baik. Karena rasa aman wanita itu ketika ada keuangan yang mapan. Ya, karena wanita itu kan penolong yang sepadan. Bahkan kalau Anda lihat di Alkitab dikatakan wanita itu adalah seseorang yang lebih lemah, gitu ya. Karena dia harus ikut suaminya, dia akan menyertai suaminya. Kalau suaminya sendiri nggak bisa kerja yang terbaik dan bisa menjadi berkat buat keluarganya, itu maka akan menjadi sebuah masalah juga nantinya. Ya, makanya perlu yang namanya kesadaran. Suami yang bekerja dengan yang baik, yang istri menjadi penolong di sana. Kecuali kalau suaminya mungkin kes tertentu, ya tetap menyadari bahwa perlu 2 orang yang menyadari bahwa ayo kita sama-sama berjuang. Istrinya juga nggak boleh menuntut, tapi istrinya mendorong suaminya untuk bisa suaminya menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga yang harus kita sepakati adalah kesepakatan. Saya jadi ingat sebuah firman Tuhan katakan 2 orang sepakat minta apa saja dalam namaku, maka Tuhan yang menjawab apa yang disepakati itu. Ya, saya rasa itu, dan kita akan belajar tentang keuangan dalam pernikahan. Saya serahkan. Ya, itu yang disebutkan oleh Pastor Sam itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai suami istri kalau kita mengelola keuangan kita. Ya, dalam hal keuangan dalam pernikahan, itu prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kita sudah sampai ke topik yang ketiga ya, yaitu keuangan di dalam pernikahan. Sebuah topik yang penting dan tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa keuangan ini bisa menjadi masalah utama dalam kehidupan pernikahan kita. Karena itu biar kita sama-sama dengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan
dalam hal keuangan, supaya setiap kita dimerdekakan. Saya berdoa ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, perihal keuangan dalam pernikahan ini, ada breakthrough yang terjadi dalam pernikahanmu Bapak Ibu Saudara, dan juga ekonomi dalam pernikahanmu Tuhan pulihkan. Dan ketika ekonomi juga dipulihkan, saya percaya juga hubungan antara suami istri juga akan dipulihkan. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita masuk lebih dalam. Ya, dalam keuangan, bicara tentang keuangan itu ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita bangun menara, suruh hitung anggaran biayanya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita perlu garis bawahi dalam hal keuangan itu yaitu bicara tentang perencanaan Bapak Ibu Saudara ya. Saya tegaskan kembali tentang perencanaan. Nah kalau bangun menara suruh hitung anggaran biayanya. Supaya apa? Supaya ketika kita ketika kita mau bangun menara, kita bisa menyelesaikannya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang apa? Perencanaan itu bicara tentang apa? Di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, kita juga ini bicara tentang apa yang ingin kita tuju, apa yang kita ingin raih, apa yang ingin kita mimpikan gitu ya, apa yang ingin kita dapat. Nah itu kita harus rencanakan Bapak Ibu Saudara, dimulai dari sekarang. Kita harus rencanakan jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi mimpi kita, kerinduan kita itu bukan cuma sekedar mimpi, tetapi kerinduan dan mimpi itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan setiap kita perlu yang namanya perencanaan. Kita suruh hitung katanya anggaran biayanya, termasuk juga dalam rumah tangga gitu ya. Apa yang Anda mimpikan? Apakah Anda pengen punya rumah 2 lantai atau 3 lantai? Apa yang ingin Anda punya gitu ya? Anda pengen masukkan anak Anda kepada pendidikan yang terbaik mungkin di kota di mana Anda tinggal. Atau mungkin Anda punya mimpi anak Anda kuliah di luar negeri. Atau Anda punya mimpi bahwa setahun sekali Anda itu pengen liburan bersama dengan keluarga. Nah ketika punya mimpi seperti itu, maka Anda harus hitung anggarannya. Dan itu direncanakan Bapak Ibu Saudara. Anda mulai rencanakan, dan perencanaan itu dimulai dari sekarang. Ya, kegagalan kita dalam melakukan segala sesuatu adalah ketika kita gagal di dalam perencanaan, termasuk juga dalam keuangan. Ya, seringkali orang nggak punya rencana, makanya itu yang tidak terjadi dalam kehidupannya. Anda dan saya harus di-challenge lebih lagi. Kalau mau punya keuangan yang sehat di dalam pernikahan, harus punya plan dulu. Ya. Ini yang membedakan. Apa yang membuat Singapura itu negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya, tetapi menjadi negara maju. Karena Singapura itu mereka punya perencanaan yang matang. Mereka kerjanya hari ini, tapi untuk hidup akan datang. Mereka sudah berpikir 10 tahun dari sekarang apa yang dikerjakan. Kadang ada banyak orang pokoknya mengalir. Sama juga dengan keuangan, ada banyak orang pokoknya mengalir. Ya pokoknya kita berjalan duluan. Saya seringkali berjumpa dengan pasangan muda yang mereka akan menikah. Di Gereja Mawar Sharon kita akan selalu tanyain mereka. Karena kita nggak cuma memberkati seseorang, tapi kita juga punya mimpi supaya orang yang diberkati di Gereja Mawar Sharon, mereka juga mengalami berkat yang terbaik. Ya, dan sering kali saya jumpai ada juga orang-orang yang saya tanya, nanti planningnya bagaimana, tinggal di mana, kerjaan seperti apa. Ada yang mereka nggak bisa menjawab kadang-kadang. Kenapa? Ya karena mereka belum melihat sampai ke situ. Saudara, apa yang kita lihat itu juga yang akan kita capai. Dan kalau kita mencapai ke sana, tentunya ada usaha yang akan kita kerjakan untuk mencapai apa yang kita lihat tersebut. Jadi poin pertama ini penting, perencanaan, harus punya plan. Ya kalau mungkin Anda berkata, waduh kenapa baru dengar sekarang? Ini kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai segala sesuatu.
mulai sekarang belajar sepakat dulu, sepakat di dalam perencanaan. Suami istri duduk bersama, nanti selesai ibadah ini Anda bisa duduk bersama, mulai tanya apa yang jadi goal kita, apa yang menjadi mimpi kita. Saya dan Pastor Lani seringkali juga duduk bersama untuk cerita nanti ke depan. Rencananya seperti apa? Yap. Itu saya dan Pastor Lani, itu kita selalu berdua juga sepakat duduk bersama untuk juga menceritakan kita mau kemana, apa yang ingin kita capai nanti, anak-anak mau sekolah di mana, itu kita duduk bersama. Dan memang benar, mulai segala sesuatu itu dengan perencanaan. Ketika kita punya mimpi yang sama dijadikan satu, saya percaya pasti Tuhan juga akan tolong kita untuk mencapai apa yang kita mimpikan tersebut. Ya. Dan yang kedua, dari perencanaan, yang kedua kita akan masuk dengan yang namanya pendapatan. Ya. Dari merencanakan, ingat kita akan masuk kalau kita mau punya keuangan yang baik di dalam pernikahan. Yang kedua kita harus punya pendapatan. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayat ke-11. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai ayat ke-11. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini ayat luar biasa sekali. Rasul Paulus meletakkan sebuah dasar yang baik. Orang kepingin sukses, kepingin diberkati, nggak ada kata lain. Apa yang harus kita kerjakan? Bekerja, bekerja, dan bekerja. Banyak orang bertanya bagaimana bisa memperoleh kekayaan, bagaimana bisa bisa ditambahkan apa yang dipunya dalam kehidupan. Nggak ada kata lain. 3 kata itu tadi, bekerja, bekerja, dan bekerja. Nah, bicara bekerja yang pertama, kalau Anda mau diberkati dalam pernikahan Anda tentang keuangan, yang pertama adalah bekerjalah dengan giat. Ya. Masih muda, jangan pilih-pilih pekerjaan. Apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan itu. Bekerjalah dengan giat. Nanti ada satu masa kita bukan lagi bekerja dengan giat. Artinya mungkin bukan cuma bekerja keras. Tapi nanti ada satu fase, satu masa, usia tambah bertambah, akan masuk fase di mana bekerja cerdas. Kalau kerja keras itu biasa masih muda. Dia harus mulai dari awal. Dia mulai harus penetrasi untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Yang usaha sendiri itu perlu menemukan klien-klien baru, itu nggak mudah. Tapi bekerja dengan keras. Tapi begitu sudah mulai ritme yang baik, nanti ada satu fase, ada hikmat tersendiri menjadi bekerja cerdas. Ya, bekerjalah dengan giat. Kalau Anda selama itu baik, lakukan, bekerja. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan multinasional. Pulang itu saya masih bisa bisnis sendiri. Gak ada masalah, dan saya nggak menyalahi perusahaan karena saya lakukan di jam di luar kantor. Saya lakukan itu untuk menambah pundi-pundi yang ada, nggak apa-apa. Ya, itu boleh dan harus bahkan. Apalagi masih muda, ayo bangun kehidupan Anda dengan lebih lagi, saudara. Yang kedua adalah selain bekerja dengan giat, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kalau orang tahu prinsip ini, ada satu ayat firman Tuhan bagus sekali dikatakan, kalau kamu bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kenapa seperti untuk Tuhan? Kadang-kadang dalam pekerjaan gak ada yang lihat. Ada orang bekerja giat itu karena ada pimpinannya, karena ada bosnya.
Tapi seringkali ketika bosnya nggak ada, dia bekerja ritmenya diturunkan. Ini bagus banget buat kita. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, apapun kondisinya, nggak ada bos atau ada bos, nggak ada masalah. Karena Anda tahu, saya bekerja ini bukan lagi untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Artinya Tuhan layak menerima yang terbaik dari apa yang bisa kita kerjakan. Dan kalau Anda percaya bahwa Anda bisa bekerja untuk Tuhan, ayat itu dikatakan begini, bekerjalah seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Orang kalau bekerja untuk Tuhan, sekalipun seolah-olah hari itu bekerja, penghasilannya mungkin tidak seberapa. Tapi kalau dia bekerja untuk Tuhan, dan katakanlah kalau pimpinannya, bosnya mungkin nggak bisa lihat apa yang dikerjakan oleh orang ini, maka saya percaya Tuhan yang akan mengubah orang ini. Tuhan yang akan mempromosikan. Saya percaya orang kalau sungguh-sungguh bekerja, nggak mungkin kalau dia nggak diberkati. Sama juga bekerja mungkin ikut orang tua atau bekerja sendiri. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, saya percaya ada berkat yang Allah sediakan bagi kita. Katakan amin. Yang ketiga adalah bekerjalah lebih dari yang diminta. Kalau orang bekerja, sekedar bekerja memenuhi kebutuhan itu biasa. Tapi kalau orang bekerja lebih dari yang diminta, itu baru luar biasa. Selalu akan ada yang namanya inisiatif dalam pekerjaan. Dia tidak menunggu, tapi dia mulai melakukan bekerja dan bekerja yang terbaik. Orang kalau bekerja lebih dari yang diminta, saya tidak percaya kalau dia nggak diberkati Tuhan. Ya, di dalam dunia ini nggak ada orang bodoh, itu nggak ada. Yang ada itu adalah orang yang kena sakit malas untuk maju, malas untuk berjuang dalam kehidupannya, malas untuk melangkah. Makanya nggak heran kemiskinan tiba. Bukan karena Allah yang berkehendak, bukan. Tapi keputusan kita lah yang mengakibatkan itu terjadi. Ya karena Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Ayo saudara, bicara keuangan dalam pernikahan, ayo. Suami istri sepakat, ayo kita do the best. Kita bekerja yang terbaik. Maka saya percaya, maka pernikahan Anda akan menjadi pernikahan yang juga akan diberkati. Karena keuangannya juga dipenuhi juga di dalamnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah disebutkan yang pertama itu adalah perencanaan. Apa yang Anda ingin capai? Mimpi apa yang Anda ingin raih gitu ya. Sesudah direncanakan, sepakat duduk suami istri, merencanakannya. Lalu setelah itu jangan lupa step berikutnya yaitu tentang pendapatan. Seperti Pastor Sam katakan tadi, jangan malas Bapak Ibu Saudara ya. Kalau hari ini Anda suami istri gitu ya, sudah ada kesepakatan nih. Oke, saya yang bekerja, kamu jadi ibu rumah tangga saja. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Asal itu memenuhi kebutuhan keluarga, sudah tercukupi semua. Kalau memang sudah ada kesepakatan gitu tidak ada masalah. Ada juga yang dua-duanya bekerja gitu, juga tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah yaitu ketika orang menjadi malas dan tidak mau bekerja, itu akan jadi masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara dilarang malas ya. Karena orang malas itu tidak diberkati Tuhan. Kemiskinan akan datang dalam kehidupannya dan itu akan menjadi akar permasalahan di dalam rumah tangga. Sekarang poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara dalam hal keuangan ini. Apa yang kita pelajari? Yang ketiga itu bicara tentang pengelolaan Bapak Ibu Saudara. Sudah direncanakan, setelah itu kita juga sudah punya pendapatannya. Lalu setelah itu apa? Setelah itu dikelola. Ada banyak orang, ada banyak rumah tangga gagal di area ini. Gagalnya macam-macam ya, ada di area pendapatan. Orang itu tidak punya pendapatan gitu ya. Cuma bergantung kepada orang atau apa gitu ya. Lalu tidak sedikit orang juga gagal di area pengelolaan gitu ya. Nah, uang yang didapat, uang yang diterima, uang yang dipercayakan oleh Tuhan itu harus dikelola Bapak Ibu Saudara, dikelola dengan benar. Karena kalau kita gagal di area pengelolaan ini, maka juga keuangan dalam pernikahan kita itu juga akan mengalami kegagalan, akan ada lubang di mana-mana. Nah, mari buka ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Saya akan baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Nah,
Bapak Ibu Saudara, dalam pengelolaan ini kita harus tahu gitu ya, ada benih untuk penabur, ada roti untuk dimakan, lalu ada benih yang bisa melipat kali ganda. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara ya, yang Anda perlu garis bawahi dalam hal pengelolaan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah dalam mengatur keuangan kita. Kita harus tahu skala prioritas, mana yang menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Mana yang menjadi kebutuhan pokok kita. Itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, salah mengatur keuangan. Kenapa? Karena dia salah memprioritaskan keuangan gitu ya. Dia itu lebih, uang itu dihabiskan lebih untuk penampilan gitu. Daripada kebutuhan pokok ya. Lebih penting bergaya dulu gitu. Ya, daripada makan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, tidak boleh salah dalam prioritas dalam keuangan kita. Penempatannya jangan sampai keliru Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu yang menjadi kebutuhan pokok kita. Ingat juga, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan di sekitar kita ini gitu ya. Wah, mungkin ini para wanita, para ibu-ibu ini, para istri-istri punya gengnya sendiri gitu ya. Lalu ayo hari ini dress code-nya warna pink gitu ya. Atau roknya warna putih gitu ya. Nanti harus kembaran ya gitu. Tidak ada dana tetapi diusahakan gitu ya. Tetapi Anda harus tahu, Anda mengusahakan dana itu untuk kebutuhan apa Bapak Ibu Saudara. Kalau itu kebutuhan pokok Anda harus usahakan. Tetapi kalau itu kebutuhan sekunder, bahkan itu tersier Bapak Ibu Saudara, kebutuhan yang hanya cuma pelengkap saja, maka kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Nah ada banyak orang keliru di sana. Ketika dia memperhatikan penampilan itu ya Bapak Ibu Saudara, lalu dia pergaulan buruk atau apapun, akhirnya apa yang terjadi? Dia gesek kartu kredit. Dia mulai gesek kartu kredit gitu ya. Tidak ada uang, tidak ada dananya, diada-adakan gitu. Atau hutang online. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Anda harus setia dengan perkara kecil. Allah akan percayakan perkara yang besar. Seberapapun uang yang Anda punya, bukan masalah besar banyaknya Bapak Ibu Saudara. Asal ketika kita terima itu ada ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, lalu kita bisa mengelolanya dengan benar. Percayalah saya satu hal, kalau kita setia pada perkara kecil, Allah akan percayakan perkara besar. Saya percaya berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ketika misal contoh saja dalam sebulan kita dapat gaji 1 juta, lalu kita bisa tetap mengaturnya dengan baik, bahkan kita bisa menabung. Maka saya percaya gaji kita, salary kita tidak akan selama-lamanya 1 juta. Tuhan akan tambah-tambahkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang setia Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dalam mengatur keuangan kita ya. Teliti apa dalam mengkonsumsi. Teliti untuk apa uang yang kita punya. Kita pergunakan untuk apa aja. Kita harus teliti. Apakah itu untuk pendidikan? Kalau untuk pendidikan perjuangkan. Tapi kalau itu untuk hiburan atau untuk liburan Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau memang tidak ada dananya jangan diada-adakan gitu ya. Supaya apa? Sehatkan dulu keuangan Anda. Maka saya percaya orang setia Tuhan akan percayakan lebih. Ya, prinsip dalam keuangan adalah jangan besar pasak daripada tiang. Ya, kalau sampai pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran, maka saya pastikan kehidupan pernikahan Anda tidak bahagia. Karena keuangannya pasti minus. Ayat ini sebetulnya luar biasa ya. Kalau kita baca 2 Korintus 9 ayat 10 tadi yang dikatakan Pastor Rani, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Garis bawah kata ini, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saat pertama kali kita menerima berkat, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau bayangan kita, tadi kalau Pastor Lani sudah ceritakan tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer itu kan pokok. Bahkan ini pun kalau disebut pokok, ini roti untuk dimakan. Ini yang luar biasa, ketika Allah memberi berkat kepada kita, ketika kita bekerja dan menghasilkan keuangan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana uang itu bisa juga dengan talenta yang dipercayakan. Setiap orang dipercaya, ada yang 5, ada yang 2, bahkan di cerita yang lain dikatakan ada 10 orang dipanggil, setiap orang dapat satu talenta semuanya. Seperti itu. Dan ada orang yang kembali membawa 5 talenta berikutnya. Yang satu lagi membawa 2. Tuhan memuji orang-orang seperti itu. Ternyata Tuhan itu kalau menyediakan berkat bagi kita,
Yang pertama yang harus diingat, apa yang kita dapat harus bisa dikembangkan. Jangan dihabiskan. Sebuah cerita yang menarik, ada orang bilang ke saya, kalau saya punya ayam, ayamnya bertelur, telurnya jadikan ayam lagi, ayamnya disuruh telur lagi, baru nanti telurnya. Berapa banyak orang yang kekurangan, baru punya ayam, ayamnya langsung disembelih dan dihabiskan di waktu itu. Makanya nggak heran kemiskinan tiba dalam kehidupan orang tersebut. Karena dia salah dalam mengelola. Apa yang Tuhan kasih di hidup kita, jangan dihabiskan. Yang pertama-tama harus dilihat, saya harus kembangkan. Kalau orang bekerja sendiri, ketika dia dapat berkat, orang bekerja sendiri sama bekerja ikut orang beda cara mengelolanya. Orang kalau kerja ikut orang, tiap bulan dia dapat berkat tiap bulan, itu mungkin lebih mudah, karena dia punya kepastian. Tapi kalau orang bekerja sendiri itu nggak pasti. Dia kalau nggak bekerja juga nggak dapat uang. Dan kalau dia dapat uang, dia harus bisa mengelola dengan baik. Beberapa orang saya ajarin, kamu harus digaji. Meskipun itu perusahaanmu sendiri, kamu harus digaji. Kenapa? Dengan kamu digaji, artinya keuanganmu yang pertama bisa masuk untuk injek modal perusahaan. Supaya perusahaannya bisa berlipat lagi. Perusahaan omsetnya bisa tambah naik lagi. Karena ada yang diinjek di situ. Menjadi benih, dikatakan benih bagi penabur. Ada benih, begitu berkat didapat, dijadikan benih lagi sama dia. Supaya benihnya bertumbuh. Baru berikutnya, roti untuk dimakan. Orang yang terbatas dalam keuangan selalu kebanyakan adalah, yaitu tadi, jangankan pokok, dijadikan sekunder atau tersier. Yang tersier lebih parah lagi. Yang konsumtif, yang nggak perlu sebetulnya, dia ada-adakan. Makanya nggak heran kok kurang ya. Ya karena salah dalam mengelola. Ya ingat, begitu dapat berkat, jadikan itu benih, kembangkan itu, baru nanti ada roti untuk dimakan. Untuk ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, thank you buat berkat yang kau percayakan dalam hidup kami. Ini harus digarisbawahi, saudara. Pengelolaan sangat penting bagi keuangan di dalam pernikahan. Ya, makanya perlu kesepakatan berdua untuk bisa saling mengimbangi satu dengan yang lain. Ya, kami berdua bukan lebih hebat dari Anda, tapi paling tidak kami berdua, kami punya selalu kok discuss, kami punya komunikasi. Kita sepakat dalam berbagai area, termasuk juga dalam hal keuangan. Kalau kita punya segala sesuatu, kita belajar untuk juga jadi pengelola yang baik. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama Bapak Ibu Saudara ya, masih awal-awal dalam pernikahan kami ya. Dalam hidup manusia ini tidak pernah mengenal kata cukup. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi kita ini tidak pernah mengenal kata cukup. Termasuk juga kami pun mengalami hal yang sama ketika waktu itu awal-awal pernikahan. Kami merasa bahwa kenapa kurang gitu ya. Kami merasa kok kayaknya kurang gitu. Lalu sampai satu titik saya tahu bahwa ini ada yang salah gitu kan. Ada yang salah ini mungkin dalam keuangan dalam pernikahan kami. Kenapa kami bisa mengalami kekurangan? Sampai di satu titik tertentu Bapak Ibu Saudara kami berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan itu mulai bukakan rema-rema sedikit demi sedikit. Lalu di titik itulah kami minta ampun di hadapan Tuhan. Dan di titik itulah Tuhan itu mulai ajarin kami. Tuhan mulai kasih hikmat Bapak Ibu Saudara. Apa? Ya ini dalam hal pengelolaan. Ternyata kami ini ada banyak lubang dalam kehidupan kami di area pengelolaan. Sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami tidak menjadi bertambah-tambah, tetapi malah berkurang. Seperti ada lubang di dalam pundi-pundi kami. Lumbung-lumbung kami itu seperti ada lubang gitu. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mulai ajarin kami gitu ya. Karena itulah ketika kami belajar dalam hal pengelolaan, Tuhan ajari. Dan Tuhan itu lakukan sesuatu dalam kehidupan keuangan kami. Karena itu kami mau sharingkan kepada setiap Anda. Bapak Ibu Saudara, saya percaya akan ada breakthrough dalam kehidupan Anda. Anda harus duduk, suami istri, ayo mulai ketika Anda selesai dengar kebenaran firman Tuhan ini. Duduk sama-sama suami istri. Lalu mulai tulis gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tulis di breakdown apa yang menjadi pengeluaran Anda.
Anda harus lihat dulu, ini kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kalau Anda mau beli sesuatu, ini kebutuhan atau keinginan. Kalau itu keinginan, tahan dulu Bapak Ibu Saudara. Keinginan tahan dulu, kebutuhan harus diprioritaskan. Anda coba breakdown, kenapa sih kok kurang? Kenapa sih kok kurang terus gitu ya. Rasanya itu uang ini sebelum akhir bulan sudah habis gitu. Anda perlu duduk sama-sama. Lalu ini yang kebanyakan mungkin suami istri tidak melakukannya apa? Kalau pendapatan Anda bisa tahu, apalagi kalau Anda kerja ikut orang. Anda tahu gitu ya, 1 bulan Anda dapat berapa gitu ya. Baik suami maupun istri. Kalau pendapatan Anda bisa jawab, tetapi belum tentu pengeluaran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Uang itu Bapak Ibu Saudara harus dihitung. Kenapa? Karena uang itu akan datang dan perginya itu sesuka hatinya. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara Anda taruh uang di dompet Anda 500.000. Tiba-tiba gitu lenyap, tidak tahu kemana. Dan itu cepat Bapak Ibu Saudara. Ya itulah uang, datang dan perginya sesuka hatinya. Oleh karena itu uang harus dihitung. Nah, kita tidak bisa pakai prinsip uang itu datang dan pergi sesuka hatinya. Karena itu harus dihitung Bapak Ibu Saudara. Coba di breakdown pengeluaran Anda, duduk sama-sama, mulai di breakdown. Kebutuhan yang pertama apa gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kami berdua Bapak Ibu Saudara itu apa? Pertama pasti perpuluhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara kita breakdown apa? Uang sekolah segala macam, mulai di breakdown. Yang penting-penting itu Bapak Ibu Saudara. Dari situ Anda akan seperti ini kayaknya masih keinginan deh, ini bukan kebutuhan gitu ya. Lalu ini segala macam. Lalu kalau uang Anda terbatas Bapak Ibu Saudara, Anda harus kasih uang saku. Membiasakan diri untuk memberikan uang saku kepada diri Anda sendiri berdasarkan kesepakatan gitu. Buat istrinya berapa, buat suaminya berapa, kesepakatan gitu. Untuk nominalnya Anda sepakati sendiri. Nah, dianggarkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mulai membreakdown itu semua pengeluaran, nah nanti akan Anda dapati ternyata ya kita nih boros loh ya. Ini mestinya enggak usah, ini mestinya enggak usah gitu ya. Lalu yang kedua, kalau ternyata Bapak Ibu Saudara pengeluarannya sudah di breakdown tapi ternyata masih kurang gitu kan. Bapak Ibu Saudara ingat yang kedua, Anda harus buka sumur yang baru. Nah, Anda harus buka sumur yang baru supaya apa? Supaya ada mata air yang baru, ada pendapatan baru masuk dalam rumah tangga Anda. Berdoa minta hikmat karena kalau memang sudah dihitung, sudah di breakdown, sudah kurang, lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya mau tidak mau Anda harus bekerja lebih giat lagi. Anda harus mulai ciptakan mata uang yang baru. Anda harus gali lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya ada pendapatan yang baru. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, selanjutnya apa yang dilakukan? Setelah uang itu harus dikelola, diatur, lalu berikutnya adalah uang itu harus bisa dikembangkan. Ya, ingat tadi Pastor Rani bagus sekali ketika bicara tentang pengelolaan itu uang pertama kan harus di breakdown. Ya, kalau Anda berkata kok kurang ya, coba dicatat. Keuangan itu ya itu tadi dikatakan tidak boleh mengalir. Ya, karena uang itu kita harus tahu kemana dia larinya. Apakah dia habis untuk senang-senang, hanya untuk buat sering makan di luar atau apapun, itu harus dilihat. Kalau kita tertib, disiplin untuk mencatat setiap pengeluaran yang ada, kita bisa tahu. Ternyata apa yang kita perlu pangkas itu kita bisa tahu di sana. Tapi seringkali banyak orang gagal karena mereka nggak berani breakdown keuangannya. Ya, kita lakukan itu. Saya ingat istri saya punya dompet warna kuning, ada tulisannya ini untuk ini, untuk ini, itu selalu ada di situ. Begitu terima berkat langsung diplot-plot semuanya. Karena kita harus tahu pos keuangan kita. Kalau itu memang sudah habis untuk pos itu, ya jangan dipaksakan. Tunggu berikutnya seperti itu, ya. Dan tentunya saya percaya pasti Anda diberkati semua dengan apa yang Anda dengar ini. Yang kedua tadi dikatakan bahwa bagaimana di dalam mengelola adalah uang harus bisa dikembangkan. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 13. Lukas pasal ke-19 ayat ke-13. Saya bacakan buat Anda. Lukas 19 ayat ke-13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 minah kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang
sampai aku datang kembali. Ini luar biasa. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina. Artinya setiap orang menerima 1 mina. Kapan tuannya memuji? Ketika orang yang dipercaya 1, coba lihat, dikatakan di ayat yang ke-16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, lihat, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Luar biasa. Tuhan senang ketika kita dipercaya sesuatu, terus kita bisa dikembangkan. Itu Tuhan suka sekali, saudara. Dipuji sama tuannya. Ya. Bahkan ayat tadi yang dikatakan di ayat 10 dipakai adalah berdagang. Kalau orang berdagang, apa yang dia dapat itu harus dikembangkan. Gak boleh dihabiskan. Harus apa yang dia punya dari 1, tadi dalam case yang kita baca, langsung dapat 10. Berarti ini artinya dia berbuah 9 mina. Ini luar biasa. Dan Allah suka ketika kita dipercaya sesuatu, kita gak habiskan, justru malah kita kembangkan. Itu Allah suka sekali, saudara. Katakan amin. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengembangkan keuangan yang kita punya. Yang pertama adalah menabung. Menabung itu adalah cara yang paling sederhana untuk bagaimana bisa mengembangkan apa yang kita punya. Ya. Dan tabungan biasanya bunganya nggak seberapa. Tapi ini menarik prinsip dalam menabung. Perhatikan kata-kata ini. Menabung itu harus disengaja. Ya, saya ulang lagi. Menabung itu harus disengaja. Ya, menabung itu harus dianggarkan. Bukan dari uang lebih atau uang sisa. Ya, kalau orang prinsipnya, oh nabung itu kalau ada uang sisa, nggak akan bisa nabung. Percayalah saya. Ya. Jadi kalau kita menabung, itu bicara juga disiplin. Karena kita mau mengembangkan uang. Kita mungkin kalau mau mikirkan mengembangkan yang lain, kita mungkin belum ekspor untuk mengembangkan yang lain. Mending yang cara paling gampang ya menabung. Karena bank yang akan mengelolanya dan bank yang akan beri bunganya supaya apa yang kita punya itu bisa bertambah juga. Sekalipun mungkin kelihatannya nggak seberapa, tapi ya lumayan dibanding kita nggak tabung, dibanding kita nggak punya tabungan. Ya, menabung itu ingat harus disengaja. Kalau setiap, nanti kita akan kasih tipsnya ya. Tips dana-dana itu seperti itu. Kita harus punya tips, punya pos-pos keuangan yang kita sudah anggarkan. Saya dan Pastor Lani juga menabung. Ya, bahkan kita belajar menabung saat keuangan kita juga nggak seberapa. Ya, dan memang hari itu kita sepakat menabung yang nggak bisa diambil. Di sebuah bank, kita ambil tabungan yang jangka panjang, dan kalau kita ambil pasti kena penalti, makanya nggak diambil. Tapi itulah cara kita mendisiplin supaya apa yang kita punya bisa berkembang. Menabung yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua itu Bapak Ibu Saudara bicara tentang investasi gitu ya. Nah, investasi apa? Ya, banyak orang bilang tentang investasi barang berharga seperti emas atau investasi tanah atau investasi rumah ya. Tidak salah dengan itu semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling penting itu adalah investasi kepandaian. Kalau Anda pandai di area emas gitu ya, itu juga pasti akan menghasilkan sesuatu. Kalau ada pandai di area properti, itu juga akan menghasilkan sesuatu. Investasi yang paling benar itu adalah, yang paling utama itu adalah investasi kepandaian Bapak Ibu Saudara. Artinya gitu ya, kita harus bisa menguasai bidang di mana kita akan taruh investasi kita. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam hal pengelolaan ini yang pertama tadi disebutkan bahwa salah dalam mengatur keuangan. Yang kedua itu adalah uang itu harus dikembangkan. Ya Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita Bapak Ibu Saudara. Supaya apa yang ada di tangan kita itu tidak akan selamanya seperti itu. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, apa yang ada di tangan kita itu akan bertambah-tambah, akan berkembang. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Salah satu yang sederhana tabungan, yang kedua itu adalah investasi. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Pak Sam akan tambahkan area investasi ini. Investasi itu berbeda dengan menabung. Kalau menabung kita kapanpun kita mau tarik juga bisa.
Tapi yang namanya investasi itu bicara tentang jangka panjang. Dan kalau bicara jangka panjang, tadi yang dikatakan Pastor Lani bahwa investasi yang paling benar itu adalah kepandaian. Orang yang berhasil di properti nggak bisa dia ikut-ikutan untuk investasi emas. Karena itu pun juga perlu kepandaian yang lain. Ya, kalau saya boleh kasih hikmat yang paling gampang, kalau bicara tentang properti gitu ya, belilah, apa hikmat yang terbaik di dalam membeli rumah? Belilah saat Anda nggak butuh. Kalau Anda nggak butuh beli rumah, Anda akan bisa menekan harga. Harganya pasti dapat good price, dapat harga yang terbaik. Ya. Kapan waktu Anda mau menjualnya supaya dapat good price juga? Ya, jualah waktu Anda nggak butuh. Ya. Kalau Anda nggak butuh, tiba-tiba momentum terjadi. Saya pernah lihat ada seseorang yang beli tanah, dia beli, dia nabung uangnya dan dia lihat ada tanah bagus, harganya murah, dia beli tanah itu. Tiba-tiba momentum datang. Di depan tanah yang dia beli, ada perumahan grup besar yang masuk di situ. Langsung dalam hitungan 2 tahun, kalau saya nggak salah, itu harga tanah naiknya berkali-kali lipat. Dia investasi, katakanlah dia investasinya 5M di hari itu dia menghasilkan 20M. Naik berkali-kali lipat. Bedanya dengan menabung dengan investasi. Kalau menabung itu pasti ada bunga. Tapi kalau investasi nggak kelihatan, perlu jangka panjang. Tapi begitu itu ditanam, langsung melipat ganda. Itulah investasi, saudara. Makanya harus punya tabungan dulu yang pertama. Ini hikmat investasi. Saat berlebih, tidak dihamburkan. Melainkan disimpan atau dikelola. Belajar dari prinsip seorang yang bernama Yusuf. Ketika dalam kelimpahan, dia nggak habis-habiskan. Dia kumpulkan. Dikumpulkan. Karena dia percaya ada satu masa, nanti ada masa kekeringan. Orang yang tidak mengumpulkan pasti berdampak. Tapi kalau orang yang sudah mengumpulkan, ketika masa krisis, dia tidak akan pernah kena dampak krisis. Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan. Bahkan kalau Anda lihat belajar dari kisah binatang namanya semut, ada di kitab Amsal. Semut itu selalu mengumpulkan, ketika dia ada makanan dia kumpulkan, tidak dihabiskan. Dan ketika masa dingin atau masa krisis terjadi, semut itu tidak pernah mati kelaparan. Karena dia punya persediaan banyak. Dan prinsip ini perlu kita tanamkan. Ayo, kita harus punya investasi. Ya mungkin nggak bisa ngomong panjang dan lebar tentang investasi ini. Tapi ada beberapa investasi yang kita bisa kerjakan. Ya mungkin deposito, ya kalau tadi kan saya bilang tabungan. Deposito nggak bisa ditarik tiap bulan. Berjangka, ada yang sebulan ditarik, ada yang 2 bulan, ada yang jangka panjang seperti itu. Ada lagi yang obligasi, ada lagi tentang investasi, yaitu tadi beli rumah. Rumah itu paling safe menurut saya karena belinya untuk jangka panjang. Ya tentunya belilah rumah saat Anda dapat harga murah, Anda sudah untung, sudah cuan. Apa yang Anda punya itu nggak berkurang, bahkan akan bertambah. Ya kan, apalagi sejarah di Indonesia rumah itu nggak pernah turun. Harga rumah selalu naik. Kapan menjadi turun? Saat kita menjualnya waktu kita membutuhkan uang. Dan kita jual rugi, itu akan turun. Tapi selama kita nggak memerlukannya, rumah itu nggak akan turun. Makanya harus ada dibagi. Ya mungkin sedikit tips saya kasih ya, kalau di dalam investasi ada macam-macam. Jangan ditaruh investasi itu di satu tempat. Ingat, jangan taruh di satu tempat. Harus di beberapa tempat. Ya mungkin bisa dibagi di emas, tabungan, di rumah. Karena nanti lihat tiga-tiga itu nanti ada masa di mana itu tiba-tiba naik yang satunya. Atau yang satunya yang naik, yang satunya lagi nggak naik, lagi turun, didiamkan aja, disimpan. Gak apa-apa, jangka panjang pasti akan naik. Itu investasi, gak boleh di satu tempat, harus di beberapa instrumen seperti itu. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam investasi, hati-hati gini, high gain, high risk. Ya, kadang orang tergiur, investasi pasti luar biasa dapatnya. Jangan tergiur dengan keuntungan yang besar dulu. Karena yang namanya high gain itu juga high risk. Anda bisa dapat keuntungan besar, artinya Anda akan juga bisa punya potensial loss yang besar juga. Jadi harus hati-hati ketika investasi, ingat kata-kata ini. Jangan tergiur dengan keuntungan. Anda harus juga lihat, ini nanti membahayakan enggak? Apakah tiba-tiba bisa hilang enggak? Kalau bisa hilang, lebih baik jangan ambil risiko. Ya, karena mengorbankan banyak hal di sana. Yang ketiga dari uang yang harus bisa dikembangkan itu adalah
menabur bagi pekerjaan Tuhan. Mari buka sama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat 10c, menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan kali gandakannya. Lalu di Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, kalau namanya pekerjaan Tuhan, menabur bagi pekerjaan Tuhan, itu membuat benih yang kita punya itu berlipat kali ganda. Tidak tahu bagaimana rumusnya, tapi itulah pekerjaan Tuhan. Kalau itu untuk pekerjaan misi, pekerjaan Tuhan, ya, itu bisa berlipat kali ganda. Tuhan yang melakukannya bagi kita. Anda bisa bayangkan Tuhan itu berkata bahwa orang ini jangan pulang dalam keadaan lapar. Kita harus kasih mereka makan. Ini ibaratnya orang-orang itu baru ikut mission trip, Bapak Ibu Saudara. Baru ikut KKR mungkin kayak gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan punya kerinduan, punya beban. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan cuma punya 5 roti 2 ikan. Tapi ketika itu diangkat, dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Luar biasa, ada pelipat gandaan. Dari 5 roti 2 ikan, ada pelipat gandaan yang terjadi. Ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi itu adalah, Bapak Ibu Saudara, akan ada pelipat gandaan. Bapak Ibu Saudara, ini kami berdua pun secara pribadi mengalaminya. Kami hamba Tuhan bukan cuma teori Bapak Ibu Saudara, tapi kami juga melakukannya. Memberikan perpuluhan, kami juga belajar taat ketika Tuhan gerakkan untuk ladang misi, pekerjaan Tuhan, perintisan gereja, pembangunan rumah Tuhan. Kami juga keluar Bapak Ibu Saudara, mengeluarkan dana gitu ya. Untuk apa? Karena kami tahu satu hal, bahwa ini pekerjaan Tuhan. Sekalipun tidak berharap berlipat kali ganda atau berharap itu kembali Bapak Ibu Saudara, karena kita memberi itu karena kita mencintai Tuhan. Tetapi Tuhan itu selalu melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga dari pengelolaan Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama yaitu salah dalam mengelola, yang kedua uang harus dikembangkan, yang ketiga bicara tentang benih yang kita punya itu harus berkualitas. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bukan uang suap atau uang dari kecurangan atau uang dari gelap Bapak Ibu Saudara, uang yang tidak benar Bapak Ibu Saudara, maka itu juga tidak bisa berlipat kali ganda. Uang yang tidak benar itu Bapak Ibu Saudara dapatnya banyak, keluarnya juga banyak. Tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup Bapak Ibu Saudara dengan mungkin ini bisa menjadi tips, bisa menjadi acuan buat Bapak Ibu Saudara. Dana yang harus dikelola itu ada 5 pos Bapak Ibu Saudara, yaitu dana untuk pengeluaran, dan yang pertama itu dana perpuluhan, lalu yang kedua itu adalah dana pengeluaran, yang ketiga dana dukungan Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda mau beri orang tua atau apa gitu ya, lalu ada dana darurat, dan jangan lupa ada dana investasi atau tabungan. Itu yang harus kita siapkan Bapak Ibu Saudara, supaya keuangan pernikahan kita menjadi keuangan dalam pernikahan itu sehat. Sehingga kalau keuangan dalam pernikahan kita sehat, maka saya juga percaya pernikahan kita juga akan menjadi pernikahan yang sehat. Saya mau tambahkan sedikit ya dari ayat tadi yang dibacakan oleh Pastor Lani. Saya ulangi lagi dari 2 Korintus 9 tadi, ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan kata selanjutnya dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Memang dikatakan, mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa itu dikatakan menjadi benih bagi pekerjaan Tuhan? Karena ayat 11 dikatakan begini, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Setiap keuangan yang kita punya, dan ketika kita fokus untuk pembangunan bagi kerajaan Tuhan, Allah itu bersukacita oleh karena itu. Dan kalau Anda lihat tadi, benih yang diterima pertama kali ditabur untuk supaya kita kembangkan itu benih untuk pekerjaan kita. Tapi benih yang kedua yang dikatakan di dalam ayat ini adalah benih yang dikatakan bisa melipat ganda. Dan itu bicara tentang benih bagi pekerjaan
Tuhan. Karena itu bicara tentang menumbuhkan ucapan syukur. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ya, itu adalah benih yang ditabur untuk mengalami pelipat gandaan. Dan saya tertarik sekali untuk bagi satu ayat lagi. Yesus sempat mention, nggak usah dibuka, di dalam Lukas pasal 4. Yesus memberikan mention ketika di Israel terjadi kekeringan, Elia diutus bukan pergi ke janda di Israel, tapi ke Sarfat. Itu tempat yang sangat jauh daripada Israel. Padahal di Israel sendiri banyak janda yang kekurangan. Banyak janda yang mengalami kekeringan karena musim hujan yang gak turun selama 3,5 tahun itu. Tapi Elia diutus ke janda Sarfat. Kenapa ke janda Sarfat? Kalau Anda belajar di sana, janda Sarfat itu adalah janda yang murah hati. Masih ingat ketika Elia datang minta makanan, janda itu cuma punya segenggam tepung dan minyak. Dia katakan, kalau aku habis makan tepung ini, pasti aku akan mati habis ini dengan anakku. Jadi dia gak punya apapun. Tapi Elia ketika datang ke sana pertama kali dia berkata, beri aku minum. Janda itu gak pakai pikir kedua kali, dia langsung pergi ambilkan minum buat Elia. Belum selesai ambilkan minum, Elia belikan aku roti. Terus dia jawab itu, gak ada lagi kecuali segenggam tepung. Habis dimakan dengan anakku kami mati pasti, gak ada lagi. Tapi Elia berkata, buat terlebih dulu. Elia karena digerakkan oleh Tuhan, Tuhan yang memerintahkan, buat terlebih dulu. Nanti ketika kau berikan kepadaku yang pertama-tama, maka tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah habis. Dan terjadilah. Janda itu ketika dia habis membuat roti, dia berikan kepada Elia. Benar kata firman Tuhan, tepung di dalam tempayan tidak pernah habis. Dan dikatakan bahkan cukup untuk memberi makan beberapa waktu lamanya. Wow, luar biasa. Benihnya menjadi melipat ganda. Karena apa? Karena dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, harus punya hati yang murah hati dalam kehidupan kita. Ya, makanya tapi juga perlu yang namanya sepakat 2 orang suami istri. Ketika sepakat tadi dalam perencanaan, sepakat di bagaimana bisa mendapatkan keuangan, sepakat juga di dalam mengelola, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita di dalam keuangan, di dalam pernikahan kita ini. Mari kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita hampiri Tuhan. Yes, Lord Jesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sebentar kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ini jangan saling menyalahkan, baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Mungkin yang lalu sudah biarlah berlalu. Anda pernah mengalami kesalahan dalam hal keuangan.
mungkin dalam hal pengelolaan, dalam perencanaan. Mungkin Anda adalah orang yang orang yang boros mungkin, apapun itu. Ada banyak alasan sehingga hari ini mungkin ekonomi Anda sedang terganggu. Apapun itu, ayo kita lupakan masa lalu. Kalau ada suami istri yang sedang menonton tayangan ini, bergandeng tangan suami istri. Kami akan berdoa buat Anda, lupakan yang telah lalu. Semua kesalahan-kesalahan di masa lalu. Saya percaya bahwa Allah tidak tertarik dengan masa lalu kita. Yang Dia tertarik adalah hari ini. Ketika ada pertobatan dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, maka saya percaya itu adalah titik awal Tuhan akan pulihkan. Seberapa yang Anda punya hari ini. Mungkin tabungan Anda sudah habis atau mungkin sudah tidak ada lagi gitu ya. Aset yang Anda punya atau barang berharga yang Anda punya tidak ada apa-apa. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara. 5 roti 2 ikan. Mari angkat itu. Angkat itu. Mari suami istri kalau lagi tonton tayangan ini, sama-sama gandeng tangan angkat. Tuhan, kami cuma punya 5 roti 2 ikan ini. Tuhan, tapi kami mengucap syukur dengan apa yang kami punya. Kami percaya Tuhan, hari ini hamba berdoa, ampuni setiap kami. Kalau kami mungkin salah di masa lalu dalam hal keuangan kami ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar hari ini menjadi titik awal balik. Setiap orang, setiap rumah tangga dipulihkan secara ekonomi. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari perasaan yang tidak saling menuduh satu dengan yang lain. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi dua-duanya semuanya merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengangkat 5 roti 2 ikan yang mereka punya ini Tuhan. Karena hamba percaya dengan 5 roti 2 ikan, dengan dinaikkan ucapan syukur, akan bisa memberi makan 5.000 orang. Terimalah berkat Tuhan ini. Oh, dalam nama Yesus. Oh, rama nama ya syarama nama ya ralama ya syarala barala barala. Oh, rama rama ralama. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan. Ya, kami percaya setiap kehidupan suami istri hari ini ada di tangan Tuhan. Engkau aman di tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Haleluya. Menerangkan firman-Mu atas kami Tuhan. Amin. Hari ini kalau apa yang kami dengar, apa yang kami telah dapatkan, biar itu termeterah dalam hidup kami. Amin. Thank you Tuhan, kami percaya Tuhan, dimulai dari hati yang mau belajar, maka Allah akan menambah-nambahkan hikmat dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Tuhan, dan hamba-Mu berdoa,
Kiranya kemurahan dan kebajikan-Mu ada atas setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Amen. Rumah tangga banyak dipulihkan. Amen. Rumah tangga akan dipulihkan secara ekonomi. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat hikmat yang Kau nyatakan. Terima kasih buat berkat yang Kau sediakan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat kasih yang dari Allah Bapa. Kesetiaan dari Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolong, mengurapi, menyertai kehidupan kita senantiasa. Takutlah kan Tuhan, hidup seperti yang diperintahkannya, apapun yang Kau pegang dibuatnya berhasil. Aku akan menjadi kepala dan bukan ekor, aku akan terus naik dan tidak turun. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Anda sudah lihat degradasi cinta? Part 1, Part 2, juga keuangan dalam pernikahan. Segera saksikan ya Bapak Ibu Saudara kalau Anda belum tonton ibadah online kita tentang family ini. Karena konklusinya akan kita sambung di minggu keempat bulan Maret, yaitu One Love Till the End. Anda bisa melihatnya di YouTube GMS Jatim Bali Nusa, dimulai dari hari Sabtu dini hari. Dan Anda juga bisa melihat di dalam gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus. Saya tunggu setiap Anda di ibadah online kita, Bapak Ibu Saudara, juga bagi Anda yang diberkati dan dapat sesuatu melalui pelajaran 4 materi ini, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa komen, Anda bisa DM juga di Instagram GMS Sidoarjo. Anda juga bisa komen di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Supaya kita tahu bahwa apa yang menjadi kerinduan kita supaya pernikahan Anda diberkati bisa sampai kepada setiap Anda semua. See you and God bless you. Hey!